Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ruhmi Faujiah. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SDN Puspanegara 03, Kecamatan Citirep, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baiklah, kita masuk ke tahap pemahaman dan pengalaman budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, pada tahap pertama, saya berbagi praktik baik tentang pemahaman budaya positif bersama rekan sejawat. Saya laksanakan praktik baik ini di dalam kelas bersama rekan sejawat pada hari Sabtu pukul 13.00. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada rekan-rekan atas waktunya. Di sini saya selaku calon guru penggerak akan membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Itu kita akan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Nah, di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu, yaitu artinya rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek, rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, ada lagunya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif dan melakukan prinsip resolusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya lagunya ya. Kita sama-sama. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada pun di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Dian dosen dalam pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Nah, di sini ada namanya pendidikan yang diterapkan untuk mendisiplinkan siswa. Nih, menurut Bapak dan Ibu guru, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Kalau saya setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Baik.
Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman itu, hukuman. Hukuman atau? Nah, ternyata jawabannya itu adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu digunakan untuk menegakkan keadilan, sedangkan kalau konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri yang logis. Adapun restitusi dilakukan untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Nah, adapun penghargaan yang tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Adapun penghargaan yang merusak hubungan, ternyata penghargaan itu ada juga yang bisa merusak hubungan. Salah satunya ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata ada dampak buruknya, yaitu salah satunya membuat salah satu murid atau sebagian murid membuat iri terhadap murid yang diberikan penghargaan. Nah, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasinya, keyakinan kelas itu dilatar belakangi, yaitu ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Saya tadi menjelaskan tentang keyakinan kelas. Coba kita sama-sama belajar membuat keyakinan kelas sebelum kita mengimplementasikannya kepada peserta didik kita di kelas kita. Nih, menurut Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, keyakinan kelas apa aja nih yang harus kita jalankan? Yang pertama, apa Bapak Ibu maunya di dalam ruang diskusi ini? Maksudnya itu keyakinan itu apa? Maksudnya apa emang itu sebuah kesepakatan atau apa gitu? Jadi biar orang tahu dulu. Maksudnya kalau keyakinan kelas itu kan untuk apa namanya, mengkondusifkan kelas. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti tidak boleh dilanggar. Contohnya, misalnya Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelas bersama muridnya. Yang pertama, di dalam kelas itu supaya kelas kondusif, Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nanti kalau misalnya ada satu murid Bapak Ibu membuang sampah sembarangan, apa itu nanti? Apa mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi atau mendapatkan restitusi? Tadi kan kita sudah belajar ya Bapak Ibu tentang hukuman, perbedaan konsekuensi dan restitusi. Restitusi apa? Jadi restitusi itu kita ada 3 tahap di dalam restitusi. Nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Yang pertama, intinya di dalam restitusi itu kita harus mengidentifikasi identitas dulu. Jadi kalau misalnya hukuman, kita akan menghukum peserta didik. Tapi kalau konsekuensi seperti yang tadi, ada pembelajaran untuk peserta didik. Tetapi kalau restitusi membuat peserta didik bertanggung jawab atas kesalahannya, seperti itu. Tapi itu kalau kesepakatan itu sama hukuman itu beda apa? Kan sama aja kita membuat satu aturan harus disiplin kan itu. Ya, disiplin. Apakah emang itu disebutkan hukuman juga? Apa emang bukan konsekuensi kelas? Nah, makanya dibuatlah kesepakatan kelas.
Jadi tidak ada yang namanya hukuman gitu. Jadi bagaimana caranya menerapkan disiplin anak itu supaya pembelajaran di kelas kondusif? Nah, kita mengganti hukuman itu dengan kesepakatan kelas. Jadi contohnya Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas tidak saling mengejek. Biasanya peserta didik suka saling menghina gitu kan, membuli, mengejek. Nah, di situ nanti Bapak Ibu cantumkan di kesepakatan kelas itu. Semua file itu. Ya enggak juga. Enggak. Jadi Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, setiap siswa mengajukan satu kesepakatan. Contoh, Bapak Husni mengajukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya Pak Gugi, misalnya kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Nah, nanti kalau yang terlambat diapain, Bu? Nah, itu ya. Ya itu maksudnya kalau misalnya saya membuang sampah, berarti kan ada konsekuensinya. Ya, betul. Jadi ada apakah konsekuensi itu disebut hukuman juga atau bukan? Konsekuensi hukuman, tapi bahasanya tidak ada hukuman karena kan kalau hukuman itu lebih ke melanggar gitu kan ya. Tapi kita cara mendidiknya mendisiplinkan. Jadi diganti perkataan hukuman itu menjadi konsekuensi atau membuat kesepakatan Tapi kalau saya nanti di kelas, kalau yang datang terlambat, saya suruh nyanyi Indonesia Raya atau ya, dengan catatan ada kesepakatan kelas. Makanya dibuat sebelum materi pembelajaran di awal semester kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Berarti kan lanjutan ya. Oh. Bagaimana jika di pertemuan pembelajaran itu ada peserta didik kita yang nggak disiplin gitu, tapi sebelumnya nggak ada kesepakatan mau kayak gimana? Apakah kita boleh langsung menghukum atau konsekuensi atau segala macam? Maka dari itu, kenapa saya menyampaikan ini? Harusnya di dalam budaya positif ini kita terapkan di awal semester. Jadi sebelum pembelajaran, sebelum tahun ajaran baru itu, anak kan masuk nih perkenalan. Nah, sebelum materi dimulai, kita membuat kesepakatan dulu, Pak. Gitu. Jadi setelah pembelajaran dimulai itu, karena sudah ada kesepakatan, barulah berarti anak sudah tahu konsekuensinya kalau mereka melanggar seperti apa gitu. Jadi harus ada asesmen awalnya dulu. Tapi kalau misalnya ada yang ini udah ada kesepakatan kelas nih, Bu. Udah 1 sampai 10 lah ya. Terus tiba-tiba di pertengahan pelajaran anak itu ada yang melakukan intinya tidak mendisiplinkan dirinya. Tapi sebelumnya nggak ada kesepakatan, terus dia melanggar. Tapi nggak ada kesepakatan awalnya, terus gimana? Tetap kita tindak atau kita biarkan? Nah, itulah nanti kita masuk ke restitusi. Nah, baik. Diskusi selanjutnya kita masuk ke restitusi. Ya, tapi dengan cara itu asesmen awal dulu, Pak. Ya, baik, lanjut ya. Kita masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi. Nah, kita masuk ke restitusi. Tadi ada yang bertanya, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Dalam proses perjalanan seorang pendidik akan dapat mengenali dirinya. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Kita contohkan ya, selanjutnya ada dialog di antara seorang guru dan murid.
serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Contohnya kita mengibaratkan ada kasus Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, di dalam hukum pastinya tadi kalau misalnya kita menggunakan 5 posisi kontrol, tadi kasusnya Adi terlambat hadir ke sekolah. Kalau misalnya posisi kita sebagai guru menjadi sebagai penghukum, nah maka kita pasti akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Awas ya, kamu kalau terlambat lagi. Ya, terus kamu ini selalu saja terlambat. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang diutarakan guru sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini ternyata senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara apa? Dengan nadanya yang tinggi, matanya sambil melotot, bahkan sambil menunjuk. Pasti terlambat lagi kan? Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itulah berarti kalau misalnya kita ada peserta didik kita yang terlambat, terus kita berkata seperti itu, berarti posisi kita berada di posisi penghukum. Nah, hasilnya mungkin dengan kita adanya di posisi penghukum itu, kemungkinan murid akan marah, akan dendam. Nah, bahkan bukannya menuruti perintah kita, mereka bahkan lebih agresif. Nah, kalau misalnya murid-murid SD, mungkin mereka tidak akan mengutarakan dendam mereka, tetapi berbeda dengan murid-murid yang SMP yang sudah bernalar kritis, bahkan SMA. Kalau misalnya kita sebagai guru, sebagai posisi kontrol penghukum, mungkin pasti gurunya akan dijegat, ya kan? Nah, mungkin ya sebagian banyak guru juga, kalau enggak kendaraan guru itu pasti dikepesin, betul kan? Karena apa? Karena rasa dendam, karena kita termasuk ke dalam posisi penghukum, seperti itu. Nah, pada posisi ini juga biasanya, nah yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada pembuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut tapi menusuk. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu kalau anak itu terlambat? Dengan nada rendah tetapi menusuk ke dalam hatinya peserta didik. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Kamu senang mengecewakan ibu. Nah, di dalam posisi ini murid akan merasa dirinya itu buruk, ya kan? Tentang diri mereka tuh merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayang. Hasilnya apa? Kalau misalnya kita membuat posisi kita merasa bersalah, berarti hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena emosinya akan tertanam, dirampas di dalam, tapi ditahan. Nah, tidak mungkin murid seperti ini dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Berbeda dengan pembuat merasa bersalah. Jadi dipendam, kita nggak tahu nanti akan seperti apa hasilnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Kita guru ini ibaratkan sebagai teman. Nah, di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif juga. Ada dampaknya. Nah, apa dampak positifnya? Yaitu berupa hubungan baik dengan terjalinnya antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, adapun hal negatifnya yaitu suatu saat guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa dan Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam itu segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita ada membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan yang aman, mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, atau membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, sama kita sebagai guru ibaratkan seorang petani. Siswa itu sebagai padinya. Kita itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung, tetapi kita bisa merawat si padi ini dari tadinya biji terus menjadi bisa dipanen dan berbuah menjadi beras yang berkualitas. Nah, kita itu ibarat petani. Si guru itu ibarat petani yang hanya bisa merawat, memupuk supaya peserta didik itu sukses. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu ibaratkan kanvas kosong. Nah, kita sebagai gurunya mau diapakan kanvas itu? Apa mau dilukis lukisan gunung atau seperti apa? Tetapi kita tidak bisa merubah si kanvas kosong ini menjadi sebuah kertas. Tapi kebetulan bisa motif kegiatannya. Maksudnya? Banyak pintaran anak kan nggak bisa satu. Nah, nanti masuknya ke bakat minat peserta didik. Nah, nanti kita berbeda lagi. Ada lagi di modul 2 ini Bapak Ibu, di dalam CGP kita belajar tentang yang namanya belajar berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat karakter gitu, seperti itu. Lanjut. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 dasar kebutuhan menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima yaitu penguasaan. Nah, di dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya contohnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, peserta didik kita itu harus kita asesmen dulu. Mereka itu biologisnya seperti apa? Apa sudah terpenuhi kesehatannya, rumahnya, dan makanannya? Kenapa kita harus kita asesmen dulu? Karena dengan seperti itu kita bisa mengetahui kesiapan murid belajar menerima pembelajaran bisa baik atau tidak. Dengan kebutuhan bertahan hidup, mereka akan merasa nyaman, aman, dan pembelajaran pun akan bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan itu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga itu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan kebebasan ini yaitu contohnya seperti kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan
dalam kelas ya, misalnya peserta didik itu tidak mau tertib dalam pembelajaran, selalu berkeliling dengan temannya. Nah, kita berarti harus berasesmen dulu di awal. Kita harus menganalisis dulu peserta didik ini kebutuhannya. Ya, betul, kebutuhannya itu apa yang dibutuhkan peserta didik. Yaitu yang termasuk tadi kebebasan ya. Ya. Kebebasan dalam belajar ini. Yang tadi sangkut pautannya dengan apa tadi konsekuensi itu. Nah, di mana itu ada misalnya kalau anak kan dibebasin ya belajar. Iya. Otomatis kan di kesepakatan tidak boleh jalan-jalan nih. Sedangkan di situ ada pembahasan tentang kebebasan. Itu bagaimana sih? Nah, berarti kita harus belajar. Kita harus belajar dulu dari kebutuhan. Kan tadi sudah dijelaskan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak ini berarti butuh dengan kebebasan. Nah, kita bisa mengimplementasikannya bebasnya dalam hal apa? Misalnya nanti dalam hal pembelajaran kita memberikan materinya atau penyampaian materinya berbeda dengan yang berkebutuhan kasih sayang atau segala macam gitu. Tapi kalau ada anak yang tidak mau diam gitu, contohnya kayak anak saya sendiri gitu, kayak koleksi gitu. Itu bagaimana itu, apa ada hukuman khusus apa yang dibedakan satu orang itu? Di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita nggak mungkin kan memberikan pembelajaran sesuai jumlah murid dan sesuai dengan kita masuk ke sesi terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu ada prinsipnya, yaitu prinsipnya agar anak didik kita itu tidak membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan sampai membuat peserta didik itu merasa bersalah. Seperti itu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua, menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan dan akan memperbaiki kebutuhan. Nah, di dalam tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan ini kita memberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di dalam langkahnya tadi yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini tuh ada teori kontrolnya. Nah, yang pertama itu kenapa kita harus menstabilkan identitas? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teorinya. Yang kedua, kenapa kita ada langkah validasi tindakan yang salah? Ternyata teorinya itu supaya peserta didik itu berperilaku. Semua perilaku itu ada alasannya. Nah, yang ketiga, di dalam langkah restitusi menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya apa? Kita semua itu memiliki motivasi internal. Mari kita praktikkan bagaimana restitusi dilakukan. Ada yang mau menjadi siswa yang berbuat salah. Nah, di sini saya berbagi pengalaman budaya positif, yaitu saya di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam membuat kelas, nanti setiap peserta didik memberikan satu keyakinan, kita kumpulkan, tetapi kita rubah kalimat-kalimatnya itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya, dengan datang tepat waktu, menghormati guru dan menyayangi teman, menjaga kebersihan, meminta izin sebelum keluar kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, berdoa sebelum memulai pembelajaran, berpakaian sopan dan rapi, bertutur kata yang santun, melaksanakan budaya 5S, dan mengucapkan kata ajaib. Kayak gimana kata ajaib? Kata ajaib itu seperti maaf, tolong, terima kasih, seperti itu. Nah, adapun budaya positif yang biasa saya lakukan yaitu
menyambut kedatangan siswa di depan kelas setiap pagi. Jadi bukan hanya anak TK saja ya Bapak Ibu ya yang disambut. Ternyata peserta didik kita yang dari SD, mungkin SMP, SMA, mereka kan ingin dihargai. Nah, itu budaya positifnya kita menyambut kedatangan mereka untuk masuk ke dalam kelas setiap pagi. Nah, di sini budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sini saya pembiasaan sholat duha untuk budaya positifnya. Nah, di sini saya sedang melakukan restitusi. Jadi di sini ada kasus peserta didik yang sedang berantem. Jadi kalau misalnya saya melakukan segitiga restitusi, itu kan yang pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika kita menegur peserta didik itu jangan sampai di depan siswa yang lain. Alangkah baiknya dalam menstabilkan identitas, peserta yang membuat kesalahan itu kita panggil ke ruangan yang khusus. Baru kita tanyakan apa yang mereka telah lakukan, apa kesalahan mereka, lalu tanyakan kembali kesepakatan kelas yang telah mereka buat, apa yang telah mereka langgar. Nanti barulah mendapatkan konsekuensi di dalam segitiga restitusi seperti itu. Itu videonya nggak ada, Bu? Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan saran dan masukannya, silahkan disampaikan gratis Bapak Ibu. Saya tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil berbagai praktik baik dengan rekan Ibu Anissa, saya menjadi lebih tahu dan paham apa itu budaya positif serta penerapannya di sekolah maupun di dalam kelas. Bagaimana tahapan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, serta saya menjadi tahu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan peserta didik dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Mungkin selama ini kita sering memberikan sanksi dan memberikan hukuman supaya mereka jera dan tidak melakukan lagi. Ternyata hal yang kita lakukan itu belum tentu baik bagi peserta didik kita, terutama pada kurikulum merdeka. Kita harus mengetahui terlebih dahulu keadaan peserta didik tersebut sehingga ada tahapan-tahapan yang kita terapkan dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut sehingga peserta didik dan kita selaku guru bisa mencapai tujuan bersama dengan selaras. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Baik, pada tahapan kedua, saya membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik saya di dalam kelas dengan cara menjelaskan apa itu kesepakatan kelas, lalu saya memberikan kertas-kertas kecil untuk dibagikan kepada peserta didik, lalu mereka membuat satu kesepakatan, lalu nanti dikumpulkan dan dibuat menjadi kesepakatan kelas dan berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini di sini Ibu ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, siapa yang tahu apa itu kesepakatan kelas?
supaya pembelajaran di dalam kelas kita menjadi kondusif. Kita belajar membuat budaya positif di kelas kita supaya nanti sesama teman kita bisa saling menghargai dan menghormati, seperti itu ya. Jadi kalau kesepakatan di kelas itu berbeda dengan aturan ya sayang ya. Nah jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas 4A. Baik. Nah sebelum itu ibu akan membagikan kertas ini. Silahkan nanti kalian membuat satu aturan, satu orang satu saja. Misalnya contoh dapat menulis datang tepat waktu. Terus misalnya siapa lagi, Alfiani misalnya saling menghargai, begitu ya. Terus ada lagi kesepakatan kelasnya, kalau misalnya anak-anak mau ke toilet harus izin terlebih dahulu. Terus apa lagi kira-kira kesepakatan kelasnya? Biar nyaman di kelas kita dan belajarnya kondusif. Tidak saling mengejek teman. Terus apa lagi kira-kira? Saling membantu boleh. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh membuli. Ya betul, tidak boleh membuli. Seperti itu. Nanti kalian tulis satu anak satu kesepakatan ya. Nanti setelah itu kita kumpulkan, lalu kita budayakan menjadi budaya positif. Sebelum itu nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, hari ini ibu bagikan satu persatu ya. Yang tadi kelihatan. ya silakan dicatat. Satu orang satu kesepakatan. Ya yang selesai langsung berdiri. Silakan tempel. Setelah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, saya merefleksikan diri dari salah satu peserta didik hasil dari membuat kesepakatan kelas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabira Naura Azahra. Saya mau berterima kasih kepada Bu Anissa yang telah membantu kami membuat kesepakatan kelas bersama. Dengan membuat kesepakatan kelas kita menjadi lebih kondusif serta dapat saling menghargai antar siswa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wal shifaiha Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Di dalam tahapan menstabilkan identitas itu ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu di tahap validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan dan akan memperbaiki kebutuhan. Di tahap menanyakan keyakinan itu memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Hana, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, Ibu manggil Hana karena ada sesuatu yang mau Ibu tanyakan sama Hana. Apaan? Jadi gini, tadi Ibu melihat Hana lagi belajar kok sambil makan. Benar nggak? Iya bener. Benar. Memangnya kenapa Hana belajar sambil makan? Ya lapar aja gitu sambil pas lagi jam pelajaran. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Hana kalau belajar sambil makan itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk. Itu boleh atau tidak dilakukan? Gak boleh. Nggak boleh. Jadi di mana kesalahan Hana? Kesalahan aku makan di kelas pas jam pelajaran. Makan di kelas jam pelajaran, betul sekali, itu kesalahan Hana. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Hana, kira-kira kedepannya Hana mau seperti apa? Seperti apa namanya, biar gak makan di kelas lagi. Biar nggak makan di kelas lagi. Pas jam pelajaran. Ya, nah menurut Hana, kalau misalnya Hana makan di dalam kelas itu sudah melanggar apa sih? Kesepakatan kelas. Iya betul, karena Hana sudah makan di dalam kelas berarti Hana sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, dengan begitu
Hana kan udah tahu nih sekarang kalau di dalam kelas tidak boleh makan. Kalau minum masih boleh, kalau makan tidak boleh. Berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, lain kali karena Hana lapar, ada solusinya Hana. Solusinya sebelum pembelajaran Hana diusahakan sarapan terlebih dahulu ya, supaya perutnya tidak kosong seperti itu. Jadi Hana berniat memperbaiki ya. Iya baik. Lain kali untuk kalau belajar jangan sampai